Oke, udah nggak apa-apa seadanya ya. Jadi kalau yang ini grup apa nih? Grup A gitu ya. Ini B, ini C. Kalau saya bilang yang di sini tembak, berarti Anda jawabnya dor semuanya, tapi yang keras. Kalau nggak keras nggak seru, ya nggak? Ya. Terus kalau yang tengah apa? Bom. Berarti meledak ya. Berarti apa jawabnya? Dur. 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 Dur apa dam? Hah? Apa? Dor. Dor ya. Tapi yang keras semuanya ya. Jadi nggak ada yang lemas. Biar nggak ngantuk ya. Nah terus yang di sini ceritanya udah mati kan ditembak. Terus dor. Jawabnya gimana? Ya suaranya kalau udah mati nggak? Ya udah, yang penting keras ya. Ada mati. Ya, misalnya. Ya udah coba dari sini ya kita latihan dulu. Tembak. Bom. Kurang keras nih. Ulangi lagi ya. Jadi nggak bom. Tembak. Bom. Mati. Udah bisa diulang balik ya. Kalau saya bom berarti jadi tembaknya deh. Tembak. 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 Bom. 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 Mati. Tembak. Tembak. Bom. Dur. Dur. Yang kompak nih. Yang belakang ada suaranya. Ya, disuruh teriaknya susah. Coba ulang lagi ya. Grup A. Tembak. Tembak. Bom. Bom. Mati. Satu kali lagi satu. Kamu langsung materi aja, tapi satu kali lagi. Terus sekali lagi ya, biar semangat ya. Tembak. Tembak. Bom. Bom. Mati. Oke, jadi lanjut ya. Kan bisa di slide. Ya ini profil saya ya. Jadi saya waktu tadi kenalan diri, saya pertama di ISS, kemudian saya pindah ke Media Group. Kemudian saya di sini jadi trainer nih. Dimulai dari tahun 2011. Setelah itu saya masuk ke perusahaan outsourcing juga trainer. Kemudian saya di 2019 dan 2020 ke Bank Indonesia. Kebetulan di sini saya sebagai facility manajemen atau konsultan ya dengan Bu Haya. Di sana saya sebagai konsultan, beda bukan outsourcing lagi, dikontrak sama BI. Namun waktu 2020 sudah habis kontrak karena pandemi ya. Jadi konsultannya dihabiskan kontrak, nanti setelah itu dipanggil lagi. Nah di 2000 ini masih Bank Indonesia ini bukan PT CDI. Jadi saya kebanyakan untuk ngajar training kebanyakan di outsourcing, kemudian di manajemen juga pernah. Jadi kalau ada yang minta untuk training, saya siap untuk membagi sedikit ilmu ya. Bukan berarti kita merasa pinter ya, tapi kita ya sedikit berbagi ya pengalaman kepada teman-teman ya. Terus sertifikat yang pernah saya raih pada saat saya di ISS 2007 jadi predikat tim leader terbaik. Kemudian saya pernah ngikutin seminar leadership Running of Trainer Media Group 2013. Di sini saya sudah dapat pengakuan ya atau trainer yang sudah memiliki sertifikat di 2013. Kemudian di 2000 ahli K3, di sini saya pernah belajar K3 2018. Jadi saya ngerti tentang basic safety, bekerja menggunakan atau bekerja di ruang terbuka, ruang terbatas ya. Kemudian terakhir nih 2022 bantuan dasar hidup P3K. Jadi kalau misalnya ada yang pingsan, ada yang jatuh,
ya seenggaknya dikit bisa lah. Pada yang pingsan nggak bisa bangun ya, bisa kita bantuan, kasih bantuan. Kemudian yang terakhir ya, public speaking. Saya pernah ngikutin training di luar. Kalau ini di luar ya, bukan di perusahaan. Jadi setiap ada materi baru di luar, saya selalu ikut, selalu update. Nah, kenapa yang saya bilang tadi dari teman-teman ya, untuk menambah wawasan kita. Karena kalau kita udah ngerasa diri kita pintar, wah itu yang bahaya. Jadi hidup itu belajar ya. Hidup itu belajar, kedua hidup itu kita berproses, ketiga yang tidak ada yang abadi, teman-teman ya. Kalau kita merasa diri kita pintar, itu yang kita bahaya. Kita nggak akan menjadi orang baik, orang bijak ya nggak, karena merasa diri kita tinggi. Benar nggak? Jadi hidup itu terus belajar. Kenapa? Karena saya selalu merasa tiap harinya merasa bodoh. Kalau kita merasa hidup saya merasa bodoh, akhirnya saya mau belajar. Benar nggak? Tapi kalau kita, saya udah pintar, sudah ngerti, saya udah kerja, ngapain saya belajar? Biasa kayak gitu, karena sudah keenakan nyari duit. Benar nggak? Bisa jadi buka masuk boleh nggak? Oh ya. Kayak di penjara. Oke, langsung aja ya untuk perkenalkan singkatnya. Nah, kenapa tujuan Bapak Ibu di sini juga bukan untuk sekedar dikumpulin. Ya pasti harapan usaha, harapan Pak Kamis, yang harapan ada di sini. Teman-teman ada perubahan yang signifikan. Perubahan apa? Ya pastinya perubahan pekerjaan yang lebih baik lagi. Ya, kalau soal pekerjaan teman-teman saya yakin bisa. Tapi cara berubah mindset kita, pola pikir kita, tanggung jawab kita itu yang sulit. Ya, kenapa? Karena banyak kan orang di dunia, apalagi sekarang ya, kita kadang-kadang kalau lagi kerja terlena. Benar nggak? Coba Anda pikirkan waktu kalian belum kerja gimana rasanya nyari kerja susah. Ya kan? Tapi ketika kita udah kerja kadang-kadang melalaikan tanggung jawab. Ya padahal kita tahu ya Bapak Ibu ya, lagi pandemi susah nyari kerja. Banyak teman-teman kita mungkin yang di PHK, teman-teman kita yang belum kerja. Benar nggak? Jadi lebih baik kita capek kerja daripada capek nyari kerja. Jadi kita berkaca ke teman kita. Ibuan, saya banyak banget ya, saya pernah mengalami pandemi 2 bulan saya nggak kerja. Itu rasanya gak enak banget Pak, walaupun saya punya pengalaman tadi banyak, tapi waktu pandemi itu nggak ada namanya tuh nggak pandang bulu, bener-bener kena semua, mau pinter, mau bagus, mau punya pendidikan tinggi tetap ya nggak pandang bulu. Bener nggak Bapak Ibu? Nah kita yang sudah bekerja, apalagi di sini nggak ada dampak pandemi ya, harus benar-benar semangat. Buat siapa sih kalau kita kerja semangat? Buat siapa? Buat kita, tentunya buat orang di belakang kita. Siapa orang di belakang kita? Keluarga, saudara, anak. Ya nggak? Bapak Ibu pasti punya anak, Bapak Ibu pasti punya ibu, punya bapak, benar nggak? Nah itu sebahagia Pak, harus sejahterakan dengan kita bekerja dengan baik. Jadi jangan ada yang melalaikan tanggung jawab. Ya, jadi mulai sekarang harapan saya, kami semua di sini, Bapak Ibu berubah total. Yang saya bilang tadi, hidup itu nggak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah perubahan. Makanya dalam kita melakukan perubahan juga kita harus siap. Ya nggak? Kayak sekarang nih harga BBM naik, siap nggak? Siap nggak siap? Sebenarnya nggak siap, ya nggak? Bapak Ibu, tapi kenyataan seperti itu kan? Kalau kita sudah ada aturan dari pemerintah, kita bisa nolak nggak? Nggak bisa. Yang kita lakukan adalah kita menerima perubahan yang ada, ya nggak? Bapak Ibu bisa berubah ya? Oke, jadi sekarang saya minta gelasnya kosongkan dulu, jangan diisi. Kalau kalian lagi minum, misalkan kalian lagi mengalami, saya merasa pinter, ya, jadi gelasnya kosongkan dulu. Kalau gelasnya kosong, berarti Anda menerima ilmu baru, benar nggak? Tapi kalau kita merasa gelas kita penuh, mau dikasih air kayak manapun, luber, benar nggak Bapak Ibu? Ya, jadi tenangkan dulu pikiran Anda, kosongkan, biar kita sama-sama belajar, oke? Terus yang maka kita akan bersungguh-sungguh di dalam meraih masa depan. Dengan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan, maka kita akan
menyelesaikan setiap pekerjaan. Jangan pernah lari dari tanggung jawab, karena dengan memiliki tanggung jawab, kita akan mampu melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Lihatlah kisah seorang ayah yang sanggup bekerja apa saja untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Lihatlah kisah seorang abang yang sanggup menahan lapar untuk dapat menyekolahkan adik-adiknya. Dengan rasa tanggung jawab, maka kita akan mampu menjawab semua tantangan hidup. Tanggung jawab mengajarkan kita untuk bekerja keras. Tanggung jawab mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh. Tanggung jawab mengajarkan kita untuk mencintai kehidupan yang kita miliki. Tanggung jawab mengajarkan kita untuk mencintai keluarga kita. Tanggung jawab mengajarkan kita untuk mencintai pasangan hidup kita. Tanggung jawab mengajarkan kita untuk mencintai keturunan kita. Miliki tanggung jawab, maka kamu akan merasakan perubahan yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Bahkan kamu akan mampu melakukan hal-hal yang menurut kamu itu tidak mungkin. Tetapi dengan rasa tanggung jawab yang besar terhadap kehidupanmu, maka kamu akan mampu melakukan segala sesuatu dengan lebih bersungguh-sungguh. Jadi, jika kita ingin menjadi orang hebat, milikilah rasa tanggung jawab yang besar akan kehidupan ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat termotivasi. Ya, teman-teman merenung, sadar akan tanggung jawab? Sadar nggak? Sadar, harus ya Bapak Ibu ya, kalian harus sadar kita di sini kerja, kita di sini banyak orang di belakang kita, ya. Pastinya Bapak Ibu punya anak, punya istri, ya, punya suami yang istri, jadi harus benar-benar tekankan tanggung jawab terhadap diri kita masing-masing, ya. Saya kalau ngeliat video tadi merinding ya, karena banyak tanggungan, banyak cicilan. Kalau saya dipecat gimana, bener nggak? Pasti Bapak Ibu juga mikir kan, cicilan banyak, kontrakan gimana bayar, terus belum anak sekolah, belum ibu sakit, butuh biaya buat berobat, ya nggak? Belum istri pasti kurang duit, ya nggak? Bapak Ibu di sini berkeluarga semua belum? Belum. Yang belum keluarga mana? Mana? Ya pasti ya Pak ya, ada yang punya tanggung jawab, beban orang tua pasti ada nggak? Orang tua kita udah nggak kerja, udah sakit-sakitan, terus kita masih nggak benar, bisa main-main, terus kasihan, terus kita masih kerja gitu. Terus kapan kita berubahnya Bapak Ibu ya? Jadi kapan kita nggak punya waktu banyak Bapak Ibu ya, hidup di dunia yang singkat. Kalau kita melalaikan tanggung jawab, contoh kerja yang nggak benar, itu bisa kehilangan pekerjaan Bapak. Ya saya suka merinding ya kalau ngomong kerja, karena saya terlahir dari keluarga, maaf ya saya jujur ya, saya jadi merinding ya. Saya terlahir dari keluarga yang kurang beruntung. Usia saya waktu itu 7 tahun, bapak saya sudah meninggal. Jadi saya kenapa kerja keras ya? Saya benar-benar banting tulang. Kebetulan saya tulang punggung keluarga ya, jadi saya benar-benar membantu perekonomian keluarga saya, ibu saya, adik saya, adik apa namanya, ponakan ya. Nah makanya saya kalau kerja mau macam-macam itu loh, saya kerja selalu memberikan effort yang lebih terhadap perusahaan, karena saya sakit banget kalau saya nggak kerja. Ya bagi saya kalau saya nganggur, bagi saya kiamat. Ya kalau saya nggak kerja, kiamat buat saya Pak. Saya nggak punya penghasilan lain, saya nggak punya jualan, saya nggak dagang. Ya walaupun saya punya skill, karena kerja itu kan
hoki-hokian ya. Karena kalau lagi pakai di kontrak nggak dipakai ya kita mau berhenti. Makanya buat saya nih, buat saya pribadi sangat terpukul kalau saya nggak kerja. Apalagi saya punya orang tua yang umurnya 70 tahun sakit-sakitan, jadi saya gimana ya kalau saya nggak kerja gitu loh Bapak Ibu. Jadi Anda ya mudah-mudahan bisa, harapan saya lebih bersemangat lagi dalam bekerja, bisa ya Bapak Ibu ya. Ya jadi kemarin saya dapat sharing ya seperti itu ya, ada yang susah diatur, dibilang disiplin susah dan lain-lain. Tolong ya, kalau sekarang sayangi keluarga kalian, sayangi Bapak Ibu, sayangi anak-anak kalian, sayangi keluarga semua. Pasti mereka itu berharap sama Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak benar, kalian membawa kemana keluarga kita? Ya, gak ada waktu lagi Pak, waktu sebentar sekarang ya. Benar nggak? Jadi jangan sampai kita melalaikan tanggung jawab. Kayak di video tadi ya, tanggung jawab terhadap keluarga. Oke, apa sih kerja tujuan? Cari duit, cari cuan ya. Tujuan bekerja pertama adalah mencari penghasilan. Betul Bapak Ibu? Nggak ada orang cari kerja apa-apa nggak digaji. Saya cuma cari pengalaman. Saya kerja cuma ngilangin tanggung jawab. Saya kerja biar kelihatan eksis. Saya kerja biar kelihatan gaya. Saya kerja yang penting ada kesibukan ya. Suka ada kan? Yang pertama yang penting yaitu cari duit. Untuk dapat menjalani kehidupan yang layak, nominal atau besaran gaji didapatkan akan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Nah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini ya, jadi cleaner misalkan pastinya sesuai dengan porsi. Kalau Bapak Ibu mau naik lebih tinggi lagi kayak saya tadi, itu lebih di atas lagi malah yang harus ditambah kemampuannya. Misalkan Pak, kok saya jadi cleaner mulu Pak dari dulu. Pak, saya jadi gini-gini aja, kenapa nggak ada perubahan dalam hidup saya? Benar nggak? Mungkin kalian ada rasa jenuh, ada rasa pengen berubah. Caranya gimana sih? Biar kita jadi orang yang di atas atau pengen maju. Gampang nggak caranya? Gampang Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu bingung nih caranya ya. Caranya gampang kok. Kalian banyak belajar, banyak buka buku, banyak buka internet, banyak YouTube. Mungkin kalian sekolah lagi D3 atau S1, bener nggak? Terus yang cewek pengen bisa komputer ya kursus komputer, pengen bisa bahasa Inggris ya kursus bahasa Inggris. Ya nggak? Yang cowok pengen pinter kuliah lagi, bener nggak? Terus punya duit kumpulin buat modal, banyak caranya. Ya jadi jangan mentok. Jadi kalian teman-teman juga semua nggak mungkin selamanya di sini jadi klinik, bener nggak? Nah jangan menggantungkan hidup kalian di sini. Ingat ya dunia itu lebar, luas. Kalau kita mau menatap banyak peluang-peluang di sana yang harus kita raih. Dengan cara kita meraihnya Pak. Bukan diam menang baik gitu. Gimana kita mau merubah nasib kalau kitanya diam-diam baik, bener nggak? Kan ada hadisnya, Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berubah. Ya Bapak Ibu, saya juga sama. Kalau saya nggak mau merubah diri, mungkin saya jadi cleaner di ISS. Tapi saya kan orangnya berpikir, saya pengen maju, saya harus sukses. Saya mulai jujur aja ya, kalau ngeliat orang bermobil, berdasi, pakai jas, itu saya jujur aja langsung dalam hati saya bergetar. Kapan saya kayak dia? Ini ya Pak, kenapa? Karena saya nggak mau hidup saya begini-gini aja Pak. Saya pengen mensejahterakan ibu saya tadi, saya pengen membahagiakan keluarga. Jadi saya benar-benar mengeraskan hati. Ya, gimana caranya supaya saya kerja dipakai terus sama perusahaan, gimana caranya supaya saya nggak diganti, gimana caranya supaya saya kerja dinilai selalu baik, gimana caranya supaya saya konsisten. Seperti itu Pak, itu selalu di mindset saya seperti itu Pak. Sehingga alhamdulillah setiap saya di perusahaan manapun kerja kepake, sampai saya keluar ditarik lagi, waktu di BI itu ada saksinya, bahaya atasan saya Bu ya, ditarik saya 3 kali. Kenapa? Karena saya bukannya mau sombong atau mau cari muka. Saya kerja memang standar saya seperti itu Pak, meningkatkan kualitas saya. Jadi saya harus di atas rata-rata. Jadi ketika saya jatuh, saya nggak jatuh-jatuh banget. Ketika saya lagi malas, saya nggak malas-malas banget gitu. Jadi saya punya prinsip sendiri yang nggak bisa orang lain cegah. Jadi saya punya standar, punya karakter yang saya bangun. Ya Bapak Ibu ya, kayak tadi saya di sini jam 7, jam 8 sudah nyampe, nyantai-nyantai dulu nggak apa-apa. Kita happy-happy, bisa nyetel musik, bisa dengerin. Ya kan, nyanting-nyanting dulu gitu Pak. Jadi saya selalu menerapkan disiplin. Disiplin itu adalah budaya kerja yang orang lain bakalan lihat kita beda ya, anak bagus banget, rajin. Keluarga dan orang-orang sekitar kita sayangi, bener nggak? Token listrik mati, kompor gas habis. Coba kalau nggak kerja mau bayar pakai apa? Pakai daun. Ya nggak? Jadi tolong bener-bener ya, ini buat teman-teman dan orang-orang sayangi. Kita tahu pengen anak sukses ya, kita harus kerja dengan maksimal. Kalau Bapak Ibu udah
lanjut usia, mohon maaf nggak apa-apa di rumah istirahat gantian, anaknya yang kerja gitu loh. Jadi sekarang maksimalin Pak, mumpung kita masih hidup. Kalau udah meninggal susah kita, ya udah rugi, udah nyesel sampai ke ubun-ubun. Ya Bapak Ibu ya, lanjut. Ikhlas bekerja mencari nafkah buat keluarga itu digugurkan dosa-dosa kita. Benar nggak? Di sini ada Pak Ustadz. Ustadz mana Ustadz? Mana Pak Ustadz? Pak Ustadz, benar ya? Ada Pak Ustadz di sini? Nih saya benar ya, bukan ngomong kosong. Ternyata kerja itu ibadah, Bapak Ibu. Apa sih ibadahnya itu? Ketika kita capek, lelah. Misalkan pulang jam 2 malam, saya pernah jam 2 malam Pak sampai menangis. Sedih banget badan saya, rontok. Kemarin juga saya kemarin tuh kemarin udah jauh banget naik motor. Saya sakit, badan saya lemes. Tapi ternyata kalau kita ikhlas menjalaninya Pak, itu bisa menggugurkan dosa kita. Benar nggak? Bisa menggugurkan dosa kita di hari itu. Jadi ibadah, apalagi kebersihan sebagian daripada iman ya. Anadopatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Jadi kan beriman terus nih. Pertama ibadah iman, bekerja juga iman, bersih-bersih juga iman. Ya nggak? Tuh.
is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no lips, but I have a little chicken drumstick. And so it's like, I would really like to get this and get some techno going. Bikinnya kapan? Pandemik. Ini bikinnya udah lama. Enggak, seminggu yang lalu. Bagus gak, Bu? Motivasi ya. Saya juga nggak nyangka bisa pas gitu. Ini kan metodenya beda-beda digabung-gabung.